PT Asuransi Digital Bersama yang bergerak di bidang asuransi umum konvensional dan berkedudukan di Jalan Wahid Hasim, Jakarta merupakan calon emiten dengan kode YOII. Untuk menunjang usaha tersebut, saat ini YOII telah memiliki jaringan 4 kantor cabang yang terletak di Semarang, Bandung, Surabaya, dan di kota yang menurut saya merupakan anomali, yaitu Pangandaran, karena satu-satunya yang bukan merupakan ibu kota provinsi maupun kota besar. YOII akan listing dengan melepas saham sebesar 12,03% atau sebanyak 412 juta lembar dengan harga penawaran umum antara 100 sampai dengan 110 rupiah per lembar. Dengan nilai buku saham sesuai dengan neraca per 30 Juni tahun 2024 hanya sebesar Rp55, sehingga harga penawaran umum YOII mencapai antara 181 sampai dengan 199%. Dengan demikian, YOII akan dapat mengkolek dana retail sebanyak antara 41 miliar sampai dengan 45 miliar. Sesuai dengan prospektusnya, rencana penggunaan dana hasil IPO sebesar 80% atau 33 miliar akan digunakan untuk mendukung usaha pemasaran. Sebanyak 20% atau 8 miliar akan digunakan untuk pengembangan aplikasi yang mendukung usaha perseroan. Dengan 100% tujuan penggunaan dana hasil IPO untuk investasi aset yang tidak berwujud, apakah rencana IPO PT Asuransi Digital Bersama calon emiten dengan kode YOII masih cukup menarik? Selamat datang di Investor Level C. Kami coba sharing aspek fundamental dari sisi yang berbeda dan dengan cara yang beda agar teman-teman bisa tetap tidur tenang meskipun banyak badai di bursa. Tonton sampai habis ya. Sesuai dengan prospektusnya, menurut saya ada 3 hal yang harus kita cermati dalam rencana IPO PT Asuransi Digital Bersama calon emiten dengan kode YOII. Yang pertama, apabila kita bedah laporan rugi labanya, penggunaan dana hasil IPO akan digunakan untuk investasi terhadap aset yang tidak berwujud, yaitu program-program pemasaran dan sistem aplikasi. Hal ini berarti akan menjadi pos biaya yang baru bila dibandingkan dengan pos-pos biaya dalam rugi laba yang telah ada saat ini. Saat ini, struktur biaya dalam rugi laba tidak kita dapatkan biaya umum administrasi, biaya amortisasi, dan biaya promosi atau pemasaran sebagaimana laporan rugi laba usaha yang lainnya. Sesuai dengan laporan neracanya, sampai saat ini perseroan juga belum mempunyai aset sejenis dari rencana penggunaan dana hasil IPO dengan nilai yang material. Dengan demikian, setelah IPO nanti, menurut saya, neraca dan struktur biaya akan mengalami perubahan total, sehingga pola usahanya juga akan berubah total. Yang kedua, dalam 4 tahun terakhir, rugi laba sampai dengan 30 Juni tahun 2024, year to date merupakan satu-satunya yang menghasilkan keuntungan, merupakan laba edisi perdana dari perseroan. Karena sepanjang tahun 2021 sampai dengan tahun 2023, perseroan selalu mengalami rugi. Sehingga menurut saya kinerja perseroan masih cukup meragukan. Apalagi apabila kita bedah struktur biayanya,
Sesuai dengan jenis usahanya, yaitu asuransi, ada dua beban utama dari usaha perseroan, yaitu beban komisi dan beban klaim asuransi. Beban komisi asuransi merupakan beban real dari tahun berjalan, sedangkan beban klaim asuransi bersifat ledging terhadap pendapatan premi tahun-tahun sebelumnya. Artinya, klaim asuransi baru akan muncul setelah penutupan asuransi dan belum tentu pada tahun yang sama. Sehingga beban klaim sepanjang tahun 2024 merupakan klaim asuransi atas premi yang diperoleh pada tahun 2023 dan tahun-tahun sebelumnya. Padahal pada tahun 2022, pendapatan premi asuransi hanya di bawah 10% dari pendapatan premi asuransi tahunan rata-rata. Sehingga wajar apabila sampai dengan Juni 2024, beban klaim asuransi masih cukup kecil. Dan pada tahun 2020 nanti, beban klaim asuransi kemungkinan juga akan membengkak. Mengingat premi asuransi yang diterima sepanjang tahun 2023 dan 2024 meningkat cukup besar. Dan yang ketiga, apabila kita bedah investasinya, perseroan hanya melakukan investasi pada instrumen deposito dan obligasi. Namun, sepanjang semester 1 tahun 2024, selama 6 bulan, pendapatan bunga deposito lebih besar dibandingkan dengan pendapatan bunga deposito sepanjang tahun 2023 yang selama 12 bulan. Padahal nominal deposito hanya naik 3,4%. Dari sebesar 73,25 miliar pada tahun 2023 menjadi 75,50 miliar pada tahun 2024. Ini berarti tingkat bunga deposito pada tahun 2024 seakan-akan sebesar 2 kali dibandingkan dengan tingkat bunga deposito bersih pada tahun 2023. Atau rata-rata bunga deposito per tahun naik dari 2,12% pada tahun 2023 menjadi 4,40% pada tahun 2024. Apabila kita bandingkan dengan pendapatan dari obligasi, pendapatan bunga deposito ini akan terlihat kontrasnya. Karena dengan nilai obligasi yang sama, bunga obligasi sepanjang tahun 2024 sampai dengan Juni lebih kurang 50% dari bunga obligasi sepanjang tahun 2023. Jadi, menurut saya, laporan keuangan PT Asuransi Digital Bersama calon emiten dengan kode YOII masih cukup meragukan. Yuk kita tunggu apakah OJK mampu melihat laporan keuangan yang meragukan ini. Nah, dengan catatan di atas, apakah IPO dari PT Asuransi Digital Bersama calon emiten dengan kode YOII masih cukup menarik? Semangat, sehat. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa kasih komen agar channel Investor Level C selalu lebih berkualitas. Dan jangan lupa sharing agar teman-teman lainnya bisa mendapatkan manfaat dari channel Investor Level C. Terima kasih.